Sebuah mobilisasi baru saja menguat di Iran yang meningkatkan ketegangan perang di Teluk. Kantor berita Iran Mer mengutip sumber yang diwawancarai Tasnim menyatakan pada hari Kamis 26 Maret bahwa lebih dari 1 juta pejuang telah diorganisir untuk kemungkinan pertempuran darat melawan pasukan Amerika Serikat. Sumber yang sama menyebut terjadi lonjakan pemuda ke pusat-pusat basis, garda revolusi dan angkatan darat Iran untuk membela wilayah itu. Apa yang sedang terjadi? Oleh karena itu, lebih dari sekedar pernyataan retoris. Seruan ini muncul tepat ketika Washington memperluas opsi militernya. Pentagon mempertimbangkan mengirim hingga 10.000 tentara tambahan ke Timur Tengah, menurut Reuters. Setelah sebelumnya mempersiapkan pengiriman 3.000 hingga 4.400 personel militer dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke wilayah tersebut. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat tetap menyiagakan marinir dan pasukan lain. Hal ini makin memperkuat pandangan di Teheran bahwa operasi darat tak bisa dikesampingkan. Di mana ketegangan paling berbahaya? Di selatan Iran, di sekitar Selat Hormuz dan Pulau Kart, Kark menyumbang sekitar 90% ekspor minyak Iran. Jadi, saat Teheran menyebut mengumpulkan 1 juta orang melawan invasi, pesannya tak hanya militer, tapi juga ekonomi. Karena setiap serangan darat atau upaya untuk merebut titik-titik strategis dapat semakin mendorong harga energi naik dan memperbesar guncangan global. Bagaimana caranya? Seruan ini dilontarkan Iran sebagai respon atas risiko invasi dari selatan dan upaya Amerika Serikat membuka kembali Selat Hormuz dengan tekanan militer. Mer mengutip sumber yang menyebut Washington ingin membuka selat itu dengan taktik bunuh diri dan menghancurkan diri sendiri. Dan menyatakan bahwa Iran siap baik untuk menjaga jalur itu tetap tertutup maupun menghadapi pasukan di darat. Teheran ingin menunjukkan bahwa mereka tak akan menerima intervensi militer asing tanpa konsekuensi besar. Siapa di balik eskalasi ini? Di satu sisi, aparat militer dan politik Iran dengan garda revolusi, basis angkatan darat yang berusaha mengubah ketakutan akan invasi menjadi mobilisasi nasional. Di sisi lain, pemerintahan Trump yang menekan Teheran dengan penguatan militer dan dengan proposal perdamaian yang dikirim melalui Pakistan. Menurut Reuters dan AP, rencana AS terdiri dari 15 poin yang mencakup tuntutan soal program nuklir, rudal, serta pengendalian Selat Hormuz. Iran di sisi lain memperkeras posisinya, menolak negosiasi langsung, serta mengajukan kontrausulan dengan 5 poin, menuntut ganti rugi dan pengakuan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Ketika hal ini terjadi, itu juga membantu menjelaskan besarnya kepanikan. Pada hari Jumat 27 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa tujuan Amerika Serikat dapat dicapai tanpa pasukan di daratan Iran. Operasi ini bisa selesai dalam beberapa minggu, bukan bulan. Namun, dia juga mengakui pasukan baru dikirim untuk memberi presiden ruang gerak merespons berbagai skenario. Campuran antara pidato diplomatik dan penguatan militer inilah yang menjadi sinyal yang memicu seruan Iran dan menopang narasi pertahanan total. Mengapa hal ini sangat penting di luar medan perang? Mengapa demikian? Perang sudah mulai berdampak pada keuangan dan ketidakstabilan di berbagai negara. Reuters melaporkan bahwa harga gas di Uni Eropa telah naik lebih dari 70% sejak awal perang pada 28 Februari. Analis yang diwawancarai agensi itu memperingatkan harga minyak bisa naik lebih tinggi jika Kark terdampak. Emirat Arab Bersatu menyatakan siap bergabung dengan pasukan multinasional untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ini menunjukkan kebuntuan ini jadi isu keamanan internasional, bukan hanya konfrontasi Iran dan Amerika Serikat. Situasinya kini sudah jelas. Yang terjadi adalah adanya mobilisasi besar-besaran yang diumumkan oleh lembaga-lembaga Iran di tengah kekhawatiran akan invasi dari Amerika Serikat. Yang bergerak adalah pusat-pusat militer dan paramiliter Iran di satu sisi dan Pentagon di sisi lain.
Saat pasukan tambahan, ultimatum, dan usulan gencatan senjata bersamaan. Mengapa demikian? Karena Teheran ingin mencegah masuknya pasukan darat, mempertahankan posisinya terkait selat itu, dan menunjukkan bahwa setiap langkah Amerika Serikat dapat membuka fase perang yang lebih berbahaya.